ataupun kuat. Sehat itu baik, sehat itu asik. Ayo hidup sehat agar tubuh tetap kuat, mengalirkan hal baik, informasi yang menarik. With dokter di sini kita jadi tahu untuk hidup sehat. With dokter. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa? Semoga senantiasa sehat dalam menjalankan aktivitas sehari-hari yang tentunya sudah semakin padat ini. Oke, Budi sendiri apa kabar? Alhamdulillah sehat. Dokter Hilna, kami kemarin speechless banget loh. Waktu pas kunjungan pertama, syuting pertama di sini, ternyata aula kita sudah sebagus ini, dokter. Langsung, kalau nggak salah kemarin waktu pas syuting kita puasa ya dok ya, Betul. belum seperti ini dok. Tapi begitu masuk, wah ini kita takjub banget loh dok. Iya. Kapan emangnya dok renovnya ini? Ini renovnya waktu lagi cuti lebaran. Oh gitu. Iya, jadi pas lebih halal juga kita semua udah pangling gitu. Wah, Waduh. bagus banget aulanya. Luar Kayaknya biasa. karena mau nungguin TVRI tuh. Mana menyatu lagi dengan warna kita hari ini ya. Tepuk tangan dong untuk Rumah Sakit Adam Malik. Baik, dok, nih saya dengar-dengar katanya kemarin dokter baru ada acara Hitanan Putra Tercinta nih. Iya, Kok bener. undangannya nggak sampai ya dok ya? Soalnya jauh Bud, 10 jam dari Medan perjalanannya. Iya. Oh, berarti di rumah ini Mertua, iya, di Oke. Takengon. Di Takengon. Rame lah kemarin ya dok ya. Rame banget. Mana momen lebaran ya kan, ditambah lagi ada acara gitu ya. Waduh. Teman-teman juga pada datang, teman-teman dari Adam Malik. Iya, luar biasa dong. Pokoknya sehat terus untuk putranya, sukses terus ya dok ya. Jadi Oke. sempat terhenti ya kemarin. Tapi tenang aja pemirsa, hari ini saya sudah ada di sini kembali dan tentu saja bersama TVRI bekerjasama dengan Rumah Sakit Adam Malik Medan senantiasa menghadirkan informasi terkini dan terupdate seputar dunia kesehatan. Tentu saja hanya di We Doctor, hidup sehat untuk Anda dan kita semua. Nah, kemarin kan dok, waktu pas lebaran itu banyak banget respon ke saya gitu, bahkan DM juga masuk. Budi itu kan dokter yang kemarin ngobatin aku, katanya kayak gitu. Pokoknya banyak banget respon-respon positif dari media sosial, dari keluarga juga. Dan mereka senang banget bisa mendapatkan informasi yang terupdate langsung dari ahlinya. Dan hari ini kita kira-kira mau bahas apa lagi nih dok? Hari ini kita beralih ke Departemen Respirologi Rumah Sakit Adam Malik Medan. Kita mau ngomongin seputar pneumonia. Pneumonia? Ya. Yang batuk-batuk, demam, masuk angin gitu masuk ya dok? angin, paru-paru basah. Oh, paru-paru basah. Biasanya iya, dibilang iya, gitu iya, tuh. iya. Benar, Karena benar, infeksinya ada di bawah. Ya. Jadi kita akan berbicarakan tentang itu dan tentu saja oleh ahlinya yang konsultan pulmonologi dan medik kritis nih. Medik kritis. Iya. Waduh. Udah gak sabar kan? Udah gak sabar, kita Udah pengen nggak nanya. Sabar. Kita langsung panggilkan saja Dr. Ananda W. Ginting, MCAT, SPPD, Subspesialis Pulmonologi dan Medik Kritis Vinasin. Oke. Selamat pagi, Pagi. Dokter Ananda. Sehat Pagi. dok? Alhamdulillah Waduh, sehat. Boleh ke tengah dok? Oh Sehat iya, dong. sehat. Ya, silakan Wah, dokter. di tengah kita ya. senang banget nih hari ini Iya. bisa ketemu sama Dokter Ananda ya. Yap. Baik dok, ini tadi kata Dokter Hilna kan, dokter ini kan subspesialisnya ini pulmonologi dan medik Medik kritis. kritis, Itu ya. memang harus yang udah kritis-kritis baru ditangani gitu dok? Salah satunya. Oh salah satunya. Nggak harus yang kritis-kritis saja. Ada pulmonologinya juga Iya, loh, cuman yang udah memang sampai ke paru. Seringnya kan kasus paru-paru itu kalau tidak ditangani itu bisa jadi kasus yang berat. Makanya kadang ya kasus paru ada yang ringan, ada yang sedang dan ada yang juga yang berat. Makanya di situ ada kata-kata medik kritis di situ. Oh gitu. Emang ini bisa sampai menimbulkan kematian dok? Bisa. Oh, bisa ya, dok, ya? Justru kasus yang pneumonia tadi yang dibilang sama Dokter Hilna itu salah satu penyebab kematian yang paling besar gitu. ya? Kadang ada karena mungkin pengobatannya kurang tepat atau mungkin karena faktor-faktor risiko dari yang menderita pneumonia itu sendiri. Jadi banyak faktor. Baik. Nah, Iya. biar lebih enak ngobrolnya sambil duduk aja kali ya dok. Boleh. Iya, Oke, iya. Silakan, dokter. silakan dokter. Ya, ayo. Nah, wah ini
informasi hari ini nih benar-benar harus kalau bisa ditulis ini ya kan? Ditulis, Iya. dicatat, Direkam, ya. direkam. Karena Direkam. direkam gitu ya dok. Iya. Karena kalau kita misalkan jalan-jalan nih ke rumah sakit gitu ya kan, pasti pulmonologi ini salah satu yang banyak juga diderita Benar. ya dok ya. Khususnya kalau nggak salah anak-anak juga ya dok ya. Banyak anak-anak, dewasa itu juga ada yang dewasa remaja, lansia, yang Iya, usia udah benar, lanjut benar, itu benar. berbeda-beda sih proses perjalanan penyakitnya gitu. Dan tau nggak oke. Budi, selain aktif dalam memeriksa pasien, memberikan Iya. terapi yang terbaik, Dokter Ananda ini juga merupakan dosen di Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara. Waduh, luar biasa. Baik dok, nih Iya. tema kita hari ini itu kan benar-benar sangat bermanfaat ya dok ya. Ini Iya. serba-serbi pneumonia, berarti banyak yang mirip-mirip dengan pneumonia ini dok ya. Benar, kadang ada banyak yang mirip atau kadang mungkin lebih ke ini ya cara orang menegakkan pneumonia ya. Kadang ada yang menganggap wah ini pasiennya batuk nih, ini pneumonia gitu. Atau kadang ada yang menganggapnya batuk tapi dia menganggap saya batuk dok, tapi batuknya biasa aja kok. Ya kalau biasa itu harusnya nggak batuk gitu kan. Ada yang menganggap dok saya batuk, tapi batuknya batuk-batuk biasa. Ya itu kalau biasa itu nggak batuk gitu. Kalau ada batuk berarti itu nggak biasa gitu. Jadi kita akan melakukan edukasi gitu ya. Apa sih sebenarnya pneumonia itu? Apakah sama dengan batuk? Terus kan orang kan kadang kalau batuk ya langsung beli antibiotik gitu. Nggak selamanya gitu orang yang pneumonia harus pakai antibiotik. Ada kalanya memerlukan pengobatan lain. Dan ada kalanya pengobatan antibiotik saja tidak cukup gitu. Ada yang harus di terapi suportif dari Dokter Hilna nih bagian gizi kan. Dokter Hilna gizinya lah. Mungkin ada beberapa penyakit penyertanya lah. Misalnya dia sakit darah tinggi, sakit gula. Jadi pneumonia itu kita tidak boleh melihat dari satu sisi aja. sisi ya, dok. Dia harus kita lihat sebagai suatu kesatuan penyakit seperti itu. Oke, baik. Nah, tadi dokter ada menyebutkan tidak selamanya menggunakan antibiotik ini. Benar, kan? ya. Emang faktor penyebabnya apa aja dok? Berarti nggak hanya cuma bakteri dong? Gitu? Iya, bisa juga virus, Oke. bisa juga jamur ya. Cuman memang angka kejadian pneumonia itu memang paling tinggi itu bakteri gitu ya. Yang kedua virus, yang ketiga baru jamur. Terus tidak semuanya memang harus dapat antibiotik. Kadang ya mungkin dengan olahraga, istirahat, makan multivitamin, itu bisa juga sembuh sendiri gitu. Karena ya tubuh kita ini memang akan merespon kalau ada infeksi, tubuh akan bisa melawan. Tetapi memang ada kadarnya kita memang memerlukan pemberian antibiotik, beberapa kasus antivirus, bahkan pemberian anti jamur seperti itu. Jadi secara gamblangnya gimana cara membedakannya ya dok? Ada nggak ya tips and trick atau mungkin pemirsa bisa dikasih tahu nih kalau udah batuk, mungkin Ya. jenisnya yang seperti apa dan kapan harus memulai ke dokter, Dokter, atau mengkonsumsi antibiotik? Ya, kalau yang paling mudah sih sebenarnya kan kasus infeksi pneumonia itu kan ada timeline-nya ya, ada waktu perjalanannya. Kalau misalnya dia jumpa misalnya dia datang nih, atau kita jumpa ada orang, saya batuk nih, untuk sementara jangan langsung buru-buru pakai antibiotik dong, gitu ya. Misalnya kita kasih obat batuk, kita kasih vitamin. Kalau misalnya kita tanya, saya baru kecapean atau istirahat, mungkin istirahat cukup, itu bisa. Tetapi kalau kita curiganya itu infeksinya sudah mengarah ke pneumonia, yang paling mudah itu adalah kita lihat bagaimana batuknya. Oke. Yang pertama biasanya batuknya itu tidak respon dengan dengan istirahat, pola makan yang benar gitu ya, makan vitamin dia tidak respon. Yang kedua akan terjadi perubahan warna dahaknya. Yang tadinya mungkin batuknya kering ya Mas ya. Biasanya kan orang tuh batuknya kering, lama-kelamaan batuknya berdahak. Oke. Yang paling khas itu dahaknya itu ada berubah warna. Oh, warnanya apa ini dok? Dahaknya. Jadi Iya, warna biasanya warna kuning, kuning kehijauan. Nah, itu petanda infeksinya itu sudah mengarah ke infeksi bakteri seperti itu. Oh, warna dahaknya sampai warna hijau ya dok? Iya, bisa warna Itu hijau. nggak karena baru minum es dawet gitu dok? Enggak, itu keselak Mas, keselak. Warna Itu pandan gitu Iya, ya. itu keselak biasanya. Nah, setelah itu baru kita berpikir bahwa ini kemungkinan besar kasusnya itu pneumonia. Yang ketiga itu yang bisa juga kita sarankan mungkin kita cek darah ya, Dokter Hilna, Mas. Jadi kalau kita cek darah gitu, ada beberapa mungkin dokter bisa melihat bahwa ini sudah mulai mengarah ke infeksi bakteri, atau mungkin ini tidak perlu, ini masih infeksi biasa, tidak perlu sampai pemberian antibiotik seperti itu. Nah, kemudian ada juga namanya tadi kan karena virus ya, Mas ya. Nah, sebenarnya
virus ini juga sering penyebab infeksi pneumonia gitu, tapi sering disalahartikan orang. Kenapa? Karena kalau orang pneumonia karena virus, obatnya bukan antibiotik. Iya. Gitu. Obatnya harusnya antivirus. Antivirus, benar. Tetapi banyak virus yang belum ada antivirusnya. Dan virus itu penyakit yang bisa sembuh sendiri. Self-limited disease. Jadi kalau kita jaga kesehatan gitu ya, jaga daya tahan tubuh, dia akan bisa sembuh sendiri. Tetapi faktanya adalah banyak infeksi virus diikuti infeksi bakteri. Oh iya. jadi Sembari harus mereka Sembari, kayak bekawan iya mereka. benar. Jadi kadang ada yang mengatakan pada waktu batuk awal dia batuknya nggak berdahak gitu. Itu mungkin saja infeksi virus. Lama kelamaan muncul infeksi bakteri. Nah gitu. Jadi ada beberapa step-stepnya yang mungkin kita harus memberikan pemahaman sama orang atau pasien yang menjumpai kita. Contohnya kan COVID ya Mas ya. Iya. Itu COVID itu virusnya relatif baru ya. Makanya kita dulu heboh dengan penemuan obat-obatan tradisional, remdesivir dan sebagainya. Tapi kalau itu kan COVID kan corona ya. Iya. Tapi kalau virus corona yang lama-lama gitu ya, itu relatif tidak akan membahayakan si pasien. Kalau virus corona sebelumnya banyak yang tidak mendapatkan pengobatan seperti itu. Nah, satu lagi tuh jamur. Jamur. Itu bedanya gimana tuh, Dok? Iya, Dok. Ya, jamur ini sebenarnya ini ya, kita bahasa medisnya itu flora normal. Kita akan banyak jumpa di sini, Mas, di tanah. Bahkan jamur itu ada di rongga mulut. Iya. Tapi sekali lagi bahwa jamur itu tidak mudah menyebabkan penyakit, sangat tidak mudah. Nah, kapan dia bisa menjadi penyakit? Kalau dia mengenai atau menginfeksi orang dengan daya tahan tubuh yang sangat rendah gitu. Nah, oleh karena itu biasanya kita nih dokter bagian paru-paru gitu ya, kalau kita ingin memberikan pengobatan anti jamur gitu ya, biasanya kita akan melihat benar-benar pasien ini ada faktor risiko tidak. Oke. Ya, jadi kalau contohnya misalnya itu paling sering nih, jadi kan pneumonia itu kan Mas bisa mengenai siapa aja gitu ya. Dan juga ada beberapa pasien yang punya faktor risiko khusus nih. Contohnya nih paling gampang, ini pasien Dr. Hilna juga nih. Pasien kanker, Dr. Hilna. Dr. Hilna ini kan kanker nih sering Dr. Hilna ya malnutrisi, gizinya buruk ya. Nah itu kondisi-kondisi seperti itu, ya infeksinya itu bisa jadi infeksi jamur. Gitu. Pasien-pasien autoimun. Dia itu kan autoimun itu dia mendapat obat-obat yang ini ya, yang menekan daya tahan tubuh ya, untuk menekan penyakitnya. Nah, dia menekan penyakitnya juga dapat menekan daya tahan tubuhnya, sehingga akan ada resiko infeksi jamur gitu. Yang ketiga itu pasien-pasien yang mendapat pasien-pasien malnutrisi berat. Nah, dokter Rina lagi nih. Iya. Jadi memang ini ya, atau pasien itu yang sebelumnya dia sudah ada penyakit paru-paru, Mas. Misalnya ada pasien nih sakit infeksi paru-paru, tapi infeksi paru-parunya nggak tuntas, sehingga ada menimbulkan bekas atau becak atau kayak apa ya? Kalau dokter kosmetik itu kayak jaringan parut tuh, keloid gitu. Nah itu jadi faktor risiko infeksi jamur di paru-paru. Gitu. Oleh karena itu yang tadi saya bilang, Mas, infeksi pneumonia pada suatu pasien itu spektrumnya bisa beda-beda, Mas. Bahkan kita bisa jumpa 3 penyakit sekaligus. Ketika ada orang infeksi pneumonia, kita bisa jumpai bakteri, kita bisa jumpai jamur, kita juga bisa jumpai virus sekaligus. Sekali 3 bisa. Tiga-tiga ya? Tiga-tiganya bisa. Waduh, berarti kalau kayak gitu penanganannya juga harus ekstra dong ya? Ya. Nggak hanya bisa sekedar, ya udah perbaiki antibiotik dulu aja, batuknya ya. gitu ya. Makanya kadang ya kalau kita jumpa pasien gitu ya, makanya sebenarnya pemahaman pasien itu sangat penting gitu. Ya kan tidak semuanya langsung kena tiga-tiganya ya. Benar. Pasti dia ada faktor risikonya. Makanya kalau ada orang sakit gitu ya, kalau misalnya dia merasa tidak perbaikan dengan yang saya bilang tadi istirahat, bawa saja ke dokter gitu. Apakah nanti ternyata pasiennya sakitnya yang lain gitu. Bisa saja infeksi jamur atau mungkin hanya virus. Kita pernah dapat kasus, Dr. Hilna, dia bolak-balik batuk, dikasih antibiotik, makan antibiotik sendiri nggak respon, ternyata infeksi virus. Iya. Oke. Dan apakah ketika datang ke dokter semuanya pasti harus dilakukan pemeriksaan foto ronsen, Dok? Tidak. Tidak ya. Gitu. Jadi gini, nah ketika seseorang batuk, ya tidak semuanya akan pneumonia. Jadi kalau kita belah nih paru-paru kita nih, Mas ya, itu ada 2 organ di situ ternyata. Satu saluran nafas, kedua paru-paru. Nah, ketika seseorang terinfeksi paru-paru, pneumonia, sudah pasti ada masalah di saluran nafasnya.
Sehingga yang ingin saya highlight adalah saluran nafas ini merupakan daya tahan tubuh yang pertama. Jadi ketika seseorang batuk, belum tentu dia pneumonia. Bisa saja dia batuknya karena ada peradangan di saluran saluran nafas. nafasnya Yes. ya, Dok, ya. Iya. Gitu. Belum sampai ke bawah ya. Belum Dok, sampai ya? ke bawah. Benar-benar. Makanya kita juga sebenarnya sangat perlu untuk menjaga kesehatan saluran nafas. Maka dari itu polusi, perokok gitu ya. Kemudian asap, debu itu kan semua bisa menyebabkan peradangan saluran nafas gitu ya. Itu dapat meningkatkan risiko pneumonia. Oke. Iya, Bisa masuk lebih dalam lagi gitu ya, Dok, benar. ya? Karena di saluran nafas ini, Mas, dia banyak bulu-bulu halus. Kemudian dia juga banyak kayak lendir, bahasa awam gitu. Jadi kalau misalnya ada masuk debu, ada masuk bakteri atau kuman, lendirnya itu memerangkap dia. Dirangkapnya menyaring gitu, gitu. disaringnya. Jadi ibaratnya dia lembab, jadi kalau ada debu dia nempel. Nah, silia itu tugasnya untuk membuang darah keluar. Itulah yang Bersin refleks gitu, Dok? batuk. Oh, batuk. Atau refleks bersin, benar. Oke. Tapi kalau dia nggak sanggup, dia jatuh ke bawah. Jatuh Jadi bawah. pneumonia. Pneumonia. Iya. Jatuh Jadi bawah. Itulah yang harus difoto. Harus difoto. Ketika sudah Iya. ini ya. Oke. Luar biasa lengkap sekali ya, Iya, satu penyakit ini saja. masih segmen 1 ya, Iya. Dokter Hilda ya. Satu penyakit Iya. saja bisa 3 penyebabnya ya Masih kan? kulit-kulitnya ini, Mas. Masih kulit-kulit. Masih Masih kulit-kulitnya kulit-kulitnya ya. Belum dalam-dalamnya lagi. Tentunya nanti Iya. Dokter Ananda akan menampilkan dan memaparkan lebih lengkap lagi mengenai serba-serbi pneumonia ini di segmen kita yang kedua. Benar Tentunya sekali. setelah pariwara yang mau lewat ini, kita saksikan penampilan dari Medicals Band. Oke, balik lagi bersama dengan kita di With Dokter, hidup sehat untuk Anda dan kita semua. Nah, tadi kita sedikit sudah berbincang ya, Dokter Hilna dan juga Dokter Ananda terkait dengan ini masih kulitnya tadi seperti Ya, yang masih dokter kulitnya. sampaikan ya. Nah, Dok, kita kan tahu nih tadi dokter sudah jelaskan bahwasannya ya kalau misalkan batuk atau sebagaimana itu kan belum tentu pneumonia ya, Dok ya. benar. Bisa aja itu yang saluran atas Ya. atau memang saluran pernafasannya tidak sampai ke paru-parunya. Benar. Nah, gimana Dok caranya kita untuk menegakkan diagnosisnya nih, Dok? Oke. Diagnosa pneumonia ini mudah-mudah gampang. Mudah-mudahan Mudah gampang. gampang, Iya. banyakan mudahnya. Banyakan mudahnya tapi Dan banyakan sulitnya juga sih. Yang pertama, saya harus langsung ke yang sulitnya dulu ya. Oh, yang sulitnya dulu. Orang tua. Oke. Orang tua gejala pneumonia itu tidak khas. Kalau kita tadi ngomong kan, Mas, paling kalau saluran pernafasan sudah pasti batuk, Iya, demam, Tanda gejalanya Yap. umum ya gitu ya, Iya, Dok ya? sesak nafas, kemudian ya kayak apa ya, batuk yang produktif gitu ya. Iya. Tapi kalau orang tua itu bisa tidak khas, Kalau orang tua bisa lebih khas. tidak khas. Oh, tidak khas. Kadang keluhannya cuma satu, saya nggak mau makan, Dok. Oh, nggak mau nggak Nah, ada dokter Hilna lagi batuknya. nih, kasus dokter Hilna Tapi nih. kalau dikasih uang mau makan. Makin sesak saya, Dok, katanya. Sedikit banget soalnya dikasih. Pokoknya lebih banyak. Orang tua ini yang paling sulit, Mas. Karena orang tua ini yang pertama keluarnya tidak khas. Banyak yang saya jumpa beberapa teman datang dikonsulkan ke kita itu, teman keluarganya itu iseng-iseng gitu. Dia awalnya nggak mau makan, sulit tidur gitu ya, cuman lemes-lemes gitu aja. Ini lemesnya nggak tahu nih, tak lemes karena bahan pokok naik, plastik susah dicari ya, Mas ya. Bisa Plastik juga. mahal. Atau uang Iya, bulanan kurang uang juga bulanan lemes kurang ya, Dok ya? gitu ya. Nah, banyak faktor ya. Tapi begitu kita lakukan medical check up, kadang kan kalau orang tua gini ya, orang tua kita ini nggak begitu khas, kita udah bingung nih sakitnya apa gitu kan. Mereka akan langsung lakukan pemeriksaan darah gitu. Periksa darah gitu kan, foto dada. Karena kan foto dada itu termasuk pemeriksaan rutin yang paling gampang, paling mudah. Hampir di semua center kesehatan, kata-kata medical check up pasti ada foto dada di situ ya, Iya, Mas ya. benar. Wah, ada pneumonia, ada infeksinya luas, seperti itu. Karena memang orang tua itu gejalanya paling tidak khas. Ada keluhannya kayak lemas, tidak mau makan, perubahan perilaku, Mas. Marah-marah, emosi, atau malah seringnya itu kalau sudah berat, dia nggak sadar. Dan tanpa demam. Tanpa demam, Kira-kira tanpa kenapa demam. orang tua bisa nggak sampai seperti itu? Biasanya karena daya tahan tubuhnya berbeda. Daya tahan tubuh ya, Ya, Dok. kadang kan kalau kita bilang mungkin sama keluarga, ini ibu pneumonia gitu. Ah, Masa? masa pneumonia, Dok? Saya Nggak ada nggak batuk kok. kenapa gitu. Iya, nggak ada batuk kok.
nggak ada demam, nggak ada sesak. Begitu kita tunjukin fotonya, baru dia, oh iya dok ya ini pneumonia. Jadi memang orang tua itu yang paling harus kita perhatikan. Gejalanya tidak khas. Di samping itu ya tadi Mas yang saya perhatikan, dia bisa batuk, bisa demam, bisa sesak nafas, bisa yang bentuk yang lebih lanjut bisa berat badan menurun. Tapi itu tergantung pneumonia-pneumonianya modelnya apa. Karena kan pneumonia ini banyak banget ya Banyak ya, spektrumnya. dok, ya. Kemudian ya kalau dia kadang beberapa kasus bisa sampai retraksi nafasnya, dia sampai kayak cengap-cengap gitu ya. Nah seperti itu. Kemudian ya paling ya kayak berat badan menurun dan lain sebagainya gitu. Oke, banyak sekali pembedanya Iya. pemirsa ya. Kalau pneumonia virus ya, masih COVID, ingat ya? COVID. Nah itu kan virus ya. Iya. Virus itu dia agak sedikit unik. Dia bisa menyerang itu kan dari atas sampai bawah. Iya. Nah gitu. Oleh karena itu pneumonia itu juga bisa disertai batuk pilek. Oh, Ada pileknya ada juga. pileknya juga. Flu Kita juga ya dok seperti- ya? Iya. Kemudian beberapa kasus pneumonia itu bisa disertai dengan diare. Oh, ada juga diarenya ya, dok? Ada, Diare. ya. Tipikal infeksi virus rata-rata bisa seperti itu. Diare. Oke, baik-baik. Nah, pemirsa tentunya sebagaimana yang tadi udah disebutkan bahwa Dr. Ananda sudah memiliki materi yang siap dibagikan untuk kita semua ya. Dan tentu kita akan mencerna secara lebih detail karena ini informasinya daging semua ya Daging Dr. Hilna semua ya. ya. Oke, baik. Silakan, silakan, Dok. Dr. Ya. Ananda. Baik, terima kasih. Ya, jadi kita membahas tentang pneumonia ya. Jadi memang pneumonia ini kan kasus yang paling sering ya. Paling sering Dr. Hilna ya, di Adam Malik ya. Dia ada Malik. Ini termasuk kasus yang paling sering loh ini. Karena hampir kalau ada konsul tuh Mas, tiap hari dari dokter yang datang ke IGD, dokter tim kita penyakit dalam di IGD, ini kasusnya apa? Pneumonia dok. Padahal pasien itu datang dengan nyeri perut. Ya. Kita foto dada, dok ini ada pneumonia dok. Nah begitu dia. Jadi memang Kombinasi ya, Dok, kombinasi ya? dan ada Malik ini kan rumah sakit rujukan ya. Iya. Rumah sakit rujukan satu se-Sumatera Mas. Jadi kasusnya biasanya kasus yang kompleks. Ya jarang datang ke IGD Dr. Hilna ya. Cuman satu. Yang biasa-biasa aja gitu. Apa Dok? keluarnya Bu? Batuk, demam nggak pernah. Nggak pernah itu. Biasanya itu di klinik ya dok ya? Ya, datang ke kita kenapa? Nggak sadar dok, sesak sadar. nafas, kejang-kejang, begitu. Dirujuk. Jadi memang lebih berat lah kondisinya. Oke. Ya, slide. Nah, jadi ini ya pneumonia ya. Jadi pneumonia itu sebenarnya adalah infeksi akut ya. Jadi dia ini akut, artinya tiba-tiba gitu. Tapi kalau nggak diobati jadi kronis. Syukur-syukur kronis Mas, bukan kronis, tiba-tiba jadi fatal, iya. meninggal pasiennya gitu. Yang mengerang jaringan paru-paru. Nah, ini kata kuncinya, dia menyerang paru-paru. Lebih tepatnya alveoli. Nanti saya tunjukin dan disebabkan oleh berbagai bisa virus, bakteri, jamur seperti itu ya. Dan pneumonia ini juga merupakan bagian infeksi saluran nafas bawah dengan gejala seperti batuk dan sesak nafas. Jadi ini saya tunjukin dulu Mas ya. Jadi pneumonia itu adalah infeksi saluran nafas bagian bawah. Oke. Ya, kalau bagian atas itu Mas ini, sorry ya, aku tunjukin ya. Dari hidung sampai ke sini nih tenggorokan. Nah, dari sini ke bawah ini saluran nafas bawah namanya. Dan tadi nih Dr. Hilna bilang paru-paru basah. Berarti ada paru-paru kering dong? Nggak ada. Kenapa dibilang paru-paru basah? Karena pneumonia itu di sininya dia banyak terisi cairan. Inilah yang kalau dibatukkan dahaknya warna kuning kehijauan. Inilah dia. Jadi Mas kalau kita cari gambar itu banyak ya, Google bisa, AI bisa. Kalau kita bikin gambar pneumonia pasti warnanya kuning begini nih. Karena memang identiknya tuh warna kuning, bisa kuning kehijauan kayak gitu. Nah, ini adalah satuan dari paling kecil Mas. Jadi kalau paru-paru kita ini dibelah, yang paling kecil strukturnya itulah alveoli lah dia. Nah, pneumonia di sini. Kalau dia masih di sini gitu ya, di sini. Ini bukan pneumonia, ini namanya bronkitis. Bronkitis. Ya, makanya tadi saya bilang kalau ada pasien batuk bisa paru-paru, bisa juga saluran nafas. Benar. Nah, ini kira-kira bisa melihat gambarannya gitu ya. Oke. Nah, ini etiologinya Mas, banyak. Ini sengaja nggak saya ubah bahasanya supaya bisa lihat bahwa tidak semuanya pneumonia itu karena bakteri. Mas bisa lihat ini. Nomor satu itu paling sering itu virus Mas. Paling sering virus, kemudian bisa bakteri gitu ya. Nah di bagian bawah juga bisa bakteri, bisa virus, dan juga bisa satu lagi yang cukup banyak di Indonesia, TBC. Pernah dengar ya Mas ya, TBC ya? Kalau dulu dibilangnya tidak bisa sembuh. Tidak bisa sembuh. Sekarang bisa sembuh. Sekarang Udah bisa banyak sembuh. Iya, dan
kita harus meng-highlight TBC ini. Kenapa, Mas? Indonesia ini nomor 2 di dunia sekarang. Itu dia, betul banget Juara. dok. Ya, kalau Juara kita. kalau anak-anak nomor 2 bagus, tapi kalau TBC nggak bisa dibanggakan. Kita ini kayaknya udah naik ya rankingnya. Dulu kita tuh nomor 3. 3, naik kita. Kita nomor 2. Yang berhasil menurunkan tuh negara China. China sekarang nomor 4. Nomor 1 sekarang India. Iya, gitu. Jadi bisa banyak sekali, Mas. Dan ingat bahwa batuk tidak sama dengan pneumonia. Oke. Ya. Orang batuk bisa saja dia masalahnya di bronkus, memang bisa masalah di paru-paru. Sekali lagi yang mungkin kalau untuk kita awam, yang paling gampang itu melihatnya itu adalah kita lihat dari produksi warna dahaknya. Gitu. Nah, satu lagi yang mungkin harus saya kasih pandangan juga bahwa batuk itu juga bisa karena obat-obatan. Oh, iya. Misal obat-obat anti hipertensi ya. Obat anti hipertensi itu bisa bikin batuk juga, Mas. Oke. Para Efek dokter, samping gitu ya, Dok, ya? yep. Satu lagi batuk itu karena asam lambung. Oh iya. Ya, karena ada GERD ya, jadi ada asam lambungnya naik ke atas, itu bisa memicu batuk. Ada satu lagi, Mas, batuk yang dibuat-buat. Misalnya mau alasan cuti sama atasan, Pak saya batuk, padahal nggak batuk, nggak, itu canda. Sama ada lagi juga dok, kalau kami di weddingan, di undangan, ada ibu-ibu yang suka batuk juga, biar kelihatan emasnya gitu. Oh, benar. Ya, termasuk spektrum batuk yang dibuat-buat, ya kata ya. Oke, jadi itulah. Jadi memang batuknya tidak sama dengan pneumonia ya. Jadi ketika batuk jangan buru-buru pneumonia. Bisa aja mau pamer emas ya, Mas ya. Iya benar. Atau mencari perhatian. Cari perhatian. Ada cewek cantik, ada cowok ganteng. Ya gitu ya. Oke, next, Mas. Nah, kenapa penting sekali pneumonia? Karena ini, Mas, kematiannya tinggi sekali. Jadi karena ini serba-serbi, kita mengkuliti semua nih. Pneumonia itu batuk-batuk biasa, Dok. Kalau batuk, kalau biasa itu harusnya nggak batuk. Nah ini, Mas, kita tengok kematiannya. Ini, dan kalau kita lihat ini ya, yang ini umur 5 tahun, yang ini umur 70 tahun gitu. Kalau kita lihat gitu ya, tahun 2021 gitu, angka kematian itu paling tinggi itu pada usia 70 tahun ke atas. Berarti dewasa, paling lansia tinggi. ya, Dok? Benar, iya. Jadi kita harus hati-hati ya, kematiannya paling tinggi itu pada 70 tahun ke atas seperti itu. Jadi memang semakin tua usia seseorang, resiko kematian juga akan semakin tinggi. Nah, begitu juga anak-anak. Anak-anak sama lansia itu ada gangguan di daya tahan tubuhnya. Yang satu daya tahan tubuhnya belum terlalu matang, anak-anak. Yang orang tua daya tahan tubuhnya sudah semakin menurun. Udah capek, sudah lemas dia. Capek. Sudah banyak makan asam garam gitu. Jadi akan menurunlah kemampuan daya tahan tubuhnya. Ya. Tapi benar ya, Mas ya, kalau kita terlalu banyak makan asam dan garam itu daya tahan tubuh menurun. Oh, enggak. Itu asam garam kehidupan. Asam garam kehidupan. Harus ada gulanya, Mas. Harus ada gulanya. Biar seimbang ya. Oke. Oke, baik dok. Next. Ya. Nah, ini, Mas, lagi ya. Kematian, Mas. Jadi kalau kita lihat ini ya, di atas 85 tahun itu kematiannya itu paling tinggi, Mas, gitu. Oke. Ya, jadi makanya saya bilang kita itu seringnya itu mendapatkan kasus usia tua itu sudah sering telat terdiagnosis. Gitu. Kadang anggapan orang tuanya dia cuma nggak mau makan gitu, dikasih vitamin. Yang lebih seringnya itu lagi ya kalau nggak mau makan kan mungkin asam lambung. Iya benar. Dikasih obat lambung, dia nggak ada demam gitu. Datang ke kita kondisinya sudah, mohon maaf, sudah nggak sadar, sudah kita panggil bu, nek, nggak bangun dia sama sekali, gitu. Kenapa? Karena memang sering telat terdiagnosis. Itulah kenapa ini kita tampilkan, karena semakin tua seseorang, maka angka kematiannya itu akan semakin besar. Apakah bisa dikatakan ini sebagai penyakit pengantar gitu dok? Pengantar. Enggak. Pengantar kemana nih? Komplikasi ya, paling seringnya. Pengantar ke liang lebih, gitu dok. ya. Dan satu lagi ya, pneumonia pada orang tua itu juga nggak gampang, Mas, munculnya. Pasti ada penyakit yang penyerta lain. Ya, yang menyebabkan daya tahan tubuhnya rendah. Ya paling sering itu sakit gula. Oke, diabetes ya dok Ya, diabetes, sakit jantung, sakit gagal ginjal gitu ya. Dan itu semuanya sudah ada di sini, di Ada Malik ada semua. Biasanya dalam satu pasien 5 gitu. 5. Itu masih sedikit itu. 10 kadang-kadang. 10 ya. Iya. Dokternya 10 yang menangani. Iya. Ada lagi nanti kita ngobati pneumonianya nih, Mas ya. Wah, ini pneumonia teratasi nih. Tiba-tiba pasiennya perlu cuci darah. Oke. Pneumonia teratasi, tiba-tiba pasiennya gagal jantung. Tiba-tiba anemia. Tiba-tiba gangguan garam, elektrolitnya rendah. Elektrolit. Jadi Mas itu tadi, Mas, garam itu bagus juga, tapi untuk elektrolit. Nah, gitu. Jadi baik, Dok. ya ini kasus memang pneumonia pada orang tua ini kompleks. Dia tidak hanya satu penyakit. Bahkan kadang kan, Mas ya,
ini pasiennya pneumonia, orang tua. Mohon maaf nih kita obati pasiennya meninggal, gitu ya. Kita nggak berharap begitu ya, tentu saja. Bisa saja dia meninggalnya bukan karena pneumonianya. Pneumonia ya dok ya. Penyakit Penyerta Karena yang penyakit yang lainnya lainnya, malnutrisi ya Dokter Hilna. Atau gagal ginjal. Atau gagal ginjalnya, atau penyakit jantungnya. Benar. Karena pneumonia ini kan kalau nggak diobati kan ada komplikasinya Mas ya. Benar. Kadang lebih susah ngobati komplikasinya daripada pneumonianya. Oke. Ya, makanya pengobatan awal dan cepat itu sangat penting untuk pneumonia. Di samping dengan suportif terapinya tadi gitu ya. Baik. Slide next. Nah, ini patofisiologinya nih. Biar semua orang bisa gampang ya menggambar ya. Karena kita kalau melihat ini bisa gampang. Ini kalau definisi patofisiologi itu adalah cara terjadinya infeksi pneumonia. Jadi nggak gampang Mas infeksi pneumonia gitu ya. Kalau kita lihat di sini ada masuk virus dan bakteri gitu ya ke saluran nafas. Nah, ini Mas patofisiologinya, mekanismenya. Di sini ada kata-kata kerusakan epitel. Oke. Kita bisa meminimalisir terjadinya pneumonia dengan memastikan bahwa saluran nafas kita masih bagus. Paling gampang gimana? Ya jangan merokok, Oke. jangan nge-vape, sama itu. Sama ya dok. Sama. Ya? Kalau Sama misalnya, iya sama. Jangan merokok, jangan nge-vape, dan jangan berkawan sama yang merokok ya dok Merokok, ya. iya, Kalau benar. pada saat dia merokok ya dok Iya. ya. Kadang kalau bilang kan, waduh nanti kita dikira sombong gitu ya. Saya beberapa kali begitu saya bilang, kalau memang seperti itu, kita cari tempat tongkrongan, tapi yang udara terbuka. Oke. Jadi kan jangan di ruang tertutup ya. Ruang tertutup kan asapnya situ aja Mas. Iya. Tapi kalau misalnya di ruang terbuka, resiko kita terpapar juga lebih sedikit Iya, karena dia udara terbuka. Jadi kalau dia merokok, ada asapnya keluar gitu ya, dia tidak langsung kena ke kita gitu. Jadi ada banyak faktor. Nah, yang ini Mas, yang dua ini nih, ini bahasa medis banget ya. Iya. Ini ditentukan dari daya tahan tubuh kita. Oke. Kalau daya tahan tubuh kita bagus, dia juga akan melawan ini dengan sangat bagus. Tapi orang tua atau tadi pasien kanker, autoimun, ininya sangat lemah. Menurun ya dok ya. Menurun kemampuannya gitu, sehingga dia akan lebih gampang terjadi infeksi seperti itu. Nah, kalau ini gagal melawan infeksinya, muncullah dia gejala klinisnya, bisa demam, sesak nafas. Nah ini lagi, batuknya warna apa nih Mas? Hijau. Nah bener kan, gambar pertama warna kuning, Kuning. gambar kedua warna Hijau. kuning kehijau-hijauan. Bisa juga warna merah Mas. Darah. Bisa gitu. Ini bukan sayur ya Mas ya, batuknya warna hijau. tuh. Kirain Bukan brokoli sayur. itu ya dok. Kirain brokoli ya, bukan, memang batuknya warna hijau. Es krim pandan. Oh, es krim pandan, Iya, benar jadi juga. seperti inilah memang pneumonia. Dan inilah dia Mas, kenapa pasien pneumonia itu bisa fatal. Jadi nanti dia bisa ya kita kasih antibiotik gitu ya. Tapi dok, kenapa ya pasien masih sesak gitu? Dia sudah kita kasih obat tapi dia nggak bisa membuang dahak. Oke. Sehingga dahaknya numpuk di bawah gitu. Nah, itu yang paling sering pada pasien stroke, Mas. Pasien Sulit stroke batuk. itu ya, Dokter Hilna, Mas, batuk nggak bisa, menelan juga sulit gitu. Jadi kadang-kadang kita sampai perlu effort yang berlebih untuk mengobati pneumonia, kita teropong ke dalam. Mohon maaf nih, kita bikin jalan nafas buatan di sini supaya gampang nyedot dahaknya, seperti itu. Nah, kemudian yang lain-lain lah efeknya. Jadi karena dahaknya numpuk Mas, gitu ya, oksigen nggak bisa masuk, dia nggak bisa bertukar. Jadi bisa kondisinya semakin fatal. Dan kalau kita membunuh kumannya gitu ya, kemudian di situ banyak lendir atau dahak yang tidak bisa keluar, dahak itu juga akan menjadi sumber untuk pertumbuhan kuman lagi seperti itu. Makin nggak selesai-selesai Multiplikasi ya, Dok? lagi. Makanya harus keluar ya dok ya. Harus dahak keluar itu ya. dahaknya, Sehingga gitu. tidak membuat tumpukan yang baru Nah, lagi. Gitu. ini saya masih ingat nih Mas, kasus nih. Ada pasien ya, batuknya berdahak tuh. Keluarganya cemas. Saya bilang, "Dok, orang tua saya batuknya berdahak terus." Saya cemas. Sebenarnya kalau pasien batuk, kita harus bangga sebenarnya, kita harus senang. Kenapa? Karena dengan dia batuk, dia bisa membuang kumannya. Dia bisa membuang dahaknya. Tapi karena kecemasan kita, gitu ya, dia bilang bahwa, "Dok, saya nggak mau pasien saya batuk." Kita kasih penekan batuk, Mas. Iya, dia nggak batuk, tapi tiba-tiba sesak nafas. Kenapa? Dahaknya numpuk semua di bawah. Oke, Jadi baik. kalau batuk itu bagus. Artinya tubuh kita masih bisa membuang Merespon ya dok ya. dahaknya. Dan membuang gitu. dahaknya. Yap. Oke baik. Oke. Dokter izin sebelum kita lanjut lagi, Ah. kita ada yang mau lewat satu ini. Oh iya iya iya. Nah, Oke, pemirsa siap. akan kita lanjutkan lagi presentasi dari dokter. Jadi jangan kemana-mana, tetap di With Doctor. Kita saksikan ini dia penampilan spesial dari Medical Band. Baik, Mas.
Baik, masih bersama kami dalam tayangan With Doctor, hidup sehat untuk Anda dan kita semua. Pemirsa masih bersama Dr. Ananda W. Ginting, MCAT SPPD, subspesialis PMK Finasim mengenai serba-serbi pneumonia. Kalau tadi kita terpaksa harus menghentikan ya sedikit tentang serba-serbi pneumonia. Sekarang kita langsung aja dilanjutkan Dr. Ananda. Oke, ya, silakan dok. Ya, kita lanjut lagi ya, Yeah. Mas Budi, Ya, Mbak Ilna, dan masyarakat semua. Nah, ini spektrum penyakitnya ya. Jadi pneumonia ini spektrumnya luas. Jadi ada pneumonia, ini kan cuma batuk-batuk biasa, enggak gitu ya. Ada ringan, ada berat. Yang paling fatal itu yang ini Mas, merah, merah apa ini? Merah kehitaman ya? Merah marun ya? Iya, Mangrun. Ini putih. Putih Udah sedikit harapan maksudnya gitu. Sedikit harapan. Ya ini yang paling berat gitu ya. Sebenarnya ketiga ini berat ya Mas ya, tapi yang ingin saya tekankan ini bisa saja prosesnya pneumonia ringan, kalau nggak diobati pneumonia berat. Kalau nggak diobati ARDS, atau dia nggak ARDS langsung Mas, langsung ke sepsis, bisa langsung ke septic shock. Oh bisa. Bisa langsung. Ini hanya spektrumnya saja. Bahkan ada yang awalnya mungkin pneumonia ringan, tapi karena pemberat lainnya tiba-tiba langsung ke sepsis, shock sepsis bisa juga. Nah, ini yang paling penting Mas, klasifikasinya. Kenapa? Karena ketika seseorang terinfeksi pneumonia gitu ya, itu kumannya itu bisa didapat di masyarakat, dan yang paling fatal yang kedua itu adalah bisa didapat di rumah sakit. Jadi lebih ganas. iya, jadi kalau ada kita datang ke rumah sakit, terus perawatnya bilang, maaf Pak, Ibu jangan berkunjung dulu ya. Sebenarnya itu demi keselamatan si pasien dan juga demi keselamatan si pengunjung. Gitu. Kenapa? Kalau kita datang ke ke rumah sakit gitu ya, kita pengen menjenguk saudara gitu, kita harus ingat bahwa kita ada risiko terinfeksi juga di situ. Oleh karena itu, kalau ada misalnya sanak saudara kita sakit, keluarga kandung, ada kata-kata, Pak, Ibu, pasiennya saya pindahkan ke ruangan isolasi ya, percayalah itu demi kebaikan si pasien, Mas Budi. Jadi jangan bilang, loh kenapa dipindahin dok? Ini pasiennya bahaya ya, menular ya? Atau bisa menyebabkan ini ya? Jangan begitu gitu. Bisa saja itu tujuannya untuk melindungi kita pengunjung atau melindungi si pasien. Dan itu juga kenapa kita tidak menyarankan kalau ada pasien yang sakit, sanak saudara kita sakit, yang berkunjung itu, mohon maaf ya, Sekabupaten ya dok ya? kita persepit lagi nih, orang-orang yang sudah tua, kasihan Mas, datang-datang, kenapa ini sakit? Ya dicium-ciumnya, dicipika-cipiki, pasiennya batuk, udah selesai. Gantian jadi pasien nanti yang pengunjung. Minggu depannya. Benar. Dibilang lah, wah ini karena diguna-guna lah, enggak gitu. Dan ini sudah sering kasusnya Mas, nosokomial. Saya pernah dapat kasus, ini ada pasien diintubasi ya, pakai ventilator di ICU. Ada yang jaganya itu anaknya masih sehat, masih kita lihat tidak ada komorbid, tidak ada penyakit itu. Tiba-tiba dia dirawat dengan sesak nafas dan kumannya sama. Mungkin dia kecapean, mungkin kontaknya itu terlalu dekat. Jadi memang kita harus hati-hati. Jadi bisa dari masyarakat, bisa juga dari sekolah. Makanya kalau datang ke rumah sakit, kalau disuruh pakai masker itu jangan tersinggung gitu. Wajib. Atau sekarang itu dokter-dokter paru ya, Dokter Hilna, Mas Budi, kita datang ke keramaian aja, wah ini kita khawatir nih. Kita pakai masker. Kenapa? Karena memang infeksi itu bisa dari masyarakat. Semakin banyak kita datang ke perkumpulan, ke komunitas yang ramai, akan semakin meningkatkan risiko infeksi paru-parunya. Jadi itu yang harus kita perhatikan penting gitu ya. Nah ini Mas, gejalanya banyak nih. Yang paling bawah itu saya bikin warna itu, gejala tidak spesifik. Yang paling fatal itu gangguan kesadaran. Mama saya nggak bisa makan dok, tiba-tiba 2 hari ini udah nggak sadar, dipanggil-panggil nggak mau nyaut. Mohon maaf ya, dia tiba-tiba buang air besar, buang air kecil itu sudah di tempat tidur. Nah itu harus kita hati-hati. Bisa saja penyakit yang mendasarnya itu adalah pneumonia. Ini gejalanya ini Mas sama nih, gambar-gambarnya sama gitu. Nah yang paling sering itu adalah gangguan kesadaran, kebingungan. Nanti dia bilang, saya di mana ya? Kamu siapa? Wah, ini diguna-guna nih. Khawatir nih. Ini diguna-guna nih. Nah muncul statement begitu tuh, jangan.
itu bisa saja gara-gara infeksi. Sebenarnya semua kondisi itu bisa dijelaskan secara medis kok Mas, gitu ya. Nah ini banyak dia ya, bisa kecapean, bisa kayak berkeringat, bisa kayak badan yang gak nyaman, itu juga bisa semua. Jadi keluhannya bisa banyak. Nah ini Mas, faktor yang berhubungan dengan pneumonia, ada banyak sekali faktor resikonya. Orang yang perokok, orang yang sebelumnya sakit pneumonia, itu juga ada resiko terinfeksi pneumonia. Gagal jantung, sakit gula, sakit ginjal, orang yang penyakit-penyakit kronis, entah dia penyakit lever, penyakit hati, penyakit ginjal, kemudian orang yang stroke berbaring lama. Oh iya Mas, saya harus meng-highlight pasien-pasien stroke nih. Kenapa? Stroke itu juga bisa terjadi infeksi pneumonia. Tapi pneumonia bisa bukan gara-gara bakteri. Ada nama penyakit namanya pneumonia aspirasi namanya. Pneumonia aspirasi itu adalah suatu infeksi atau peradangan paru-paru terjadi karena masuknya isi daripada mulut itu ke paru-paru. Air ludah nih Mas. Air ludah itu kan banyak ininya ya, banyak apanya ya, banyak kuman-kumannya ya, Dr. Hilna, Mas Budi. Kalau kita misalnya air ludah datang ke sini, kita akan refleks menelan, benar ya? Menelan itu supaya dia masuk ke lambung, so nggak ada masalah. Tapi pada pasien stroke yang tadi saya kemukakan, bisa gangguan refleks menelan. Dia itu bisa masuk ke paru-paru. Jadi terjadi infeksi, itu namanya pneumonia aspirasi. Jadi itulah kompleksitasnya pneumonia ini. Nah, ini Mas, banyak sekali faktor resikonya. Faktor resiko ya. Nah, yang ingin tadi kita highlight, tadi Dr. Hilna juga udah bilang, jangan lupakan vaksinasi. Sekarang vaksin itu sudah naik segala macam, ya. Apalagi sekarang Mas, ini kan sebentar lagi Dr. Hilna, Mas Budi, musim haji ya. Iya. Nah, itu pengalaman kita itu, pasti nanti setelah pulang haji, itu banyak jamaah kita yang akan berobat. Kenapa? Musim haji itu salah satu musim yang akan terjadi peningkatan kasus infeksi paru-paru. Kenapa? Karena ya tahu Mas ya, semua negara berkumpul di satu tempat di Mekah, terus nanti ada dari ke Mina, tawaf dan lain sebagainya. Kemudian nanti kita nggak tahu nih Mas ya, ada kontak dengan masyarakat atau orang-orang yang lainnya, jadi juga infeksi kulit. Nah, makanya dari itu jamaah-jamaah haji kita ini kalau disuruh vaksin harus mau. Ya, jangan nanti misalnya nggak mau vaksin, balik ke Indonesia datang sesak nafas, masuk dirawat di ICU. Kenapa? Karena ini beberapa penyakit yang bisa dicegah. Tapi ingat bahwa vaksin itu dia bukan mencegah kita nggak terinfeksi Mas, bukan. Setidaknya harapan kita sudah berikhtiar, kita sudah berusaha. Setidaknya nanti kalau dia pun terkena infeksi pneumonia gitu ya, pasiennya nggak jadi berat. Karena sudah divaksinasi duluan sehingga sudah ada kekebalan duluan. Sama kayak COVID gitu. Vaksinasi tujuannya untuk membentuk daya tahan tubuhnya seperti itu. Baik, jadi banyak faktor di sini Mas. Banyak sekali ya. Dan ini saya rasa bisa dipahami bersama-sama lah. Pasien HIV, pasien kemoterapi. Nah, ini semua infeksi paru-paru Mas. Ya. Jadi dok dia sudah makan obat, dia sudah cuci darah, dia sudah makan obat antivirus. Kenapa dia bisa perburukan pneumonia? Karena faktor risikonya jelas seperti itu. Baik ya. Kita boleh dilanjut dok karena kita memiliki keterbatasan waktu ini dok. Jadi ini banyak lagi ya Mas ya. Ada antibiotiknya juga banyak nih. Orang medis mungkin udah tahu semua antibiotik itu banyak, tidak bisa 1 atau 2 minggu, bisa banyak lagi. Next lagi gitu. Boleh dibantu Next. Nah ini Mas obatnya banyak ya. Ada juga berapa lama antibiotiknya? Obatnya ya, dok? Banyak, bisa sampai cuma 5 hari. Kadang bisa sampai 2 minggu Mas. Ya, jadi kadang kita kasih 3 hari, nggak sembuh-sembuh ya cuma 3 hari gitu. Kumannya mungkin ganas sampai 14 hari gitu. Next lagi. Nah ini Mas, ini Dr. Hilna nih. Nutrisi nih. Nutrisi adekuat. Iya nih, nutrisi ini penting nih. Agar imunnya kita juga kuat. Iya, nih Dr. Hilna kan nutrisinya kuat, dikasih makan, rupanya gulanya naik. Wah kacau kita. Malah makin fatal jadi nutrisi itu penting. Makanya kita tidak bilang nutrisi harus adekuat. Imun, cuci tangan, masker. Jadi kalau sering pakai hand sanitizer jangan marah. Susu cuci tangan sama dokter jangan marah gitu ya. Baik. Next lagi Mas. Oke, terima kasih. Jadi mungkin sebagai kesimpulan ya, batuk nggak sama dengan pneumonia gitu ya. Spektrum pneumonia itu luas gitu dan etiologinya bisa banyak dan tidak semuanya pneumonia itu harus dengan antibiotik. Ada kalanya antivirus, ada kalanya anti jamur atau bahkan
utamanya bukan antibiotik, Mas. Utamanya itu malah harus kita suportif terapi keseluruhannya, nutrisinya, Oke. kontrol penyakit komorbidnya. Kalau ada gula, kontrol gulanya deh. Kalau ada sakit jantungnya, kontrol penyakit jantungnya. Kalau gizinya buruk, konsul dokter Hilna. Iya kan, Mas? Ya benar. Benar, harus tuh. Jangan nanti, wah ini udah makan obat ternyata pasiennya kurang gizi Kurang gitu gizi. ya. Dan satu lagi, Mas ya, kita tetap dalam dunia medis mencegah lebih baik daripada mengobati. Oke. Jadi vaksinasi disarankan, kemudian pakai masker, cuci tangan, ya itu jangan lupa. Kalau memang perlu makan suplementasi vitamin, mungkin harus suplementasi vitamin. Dan kalau kira-kira sanksi atau ragu dengan kondisi klinisnya, silakan bawa ke dokter terdekat. Oke, baik. Oke. Terima Ya. kasih Dokter Ananda. Ya. Silakan Ya. kembali Oke. Dokter. Nah, kita sudah mendengarkan paparan langsung dari Dokter Ananda dan tentu ini menjadi modal kita ya untuk di keluarga menyampaikan kepada seluruh rekan-rekan keluarga dan juga teman-teman yang ada di sekeliling kita karena bisa aja tadi ya sumbernya dari masyarakat ataupun dari rumah sakit ya Dok ya. Nah pemirsa tidak terasa kita menemani Anda selama 1 jam dan tentu kita ingin pamit undur diri. Jangan lupa saksikan terus With Doctor setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 10 sampai 11 waktu Indonesia bagian Barat. Saya Budi SR. Dan saya Hilna Khairunisa, mohon undur diri. Sampai jumpa.